Oke, di kelas berikutnya kita akan membahas soal risk management dasar. Banyak orang yang jatuh di futures itu bukan karena analisanya jelek, tetapi karena risk manajemennya itu kurang baik, teman-teman. Jadi, ini adalah kelas yang paling penting dalam dunia futures. Kenapa risk management penting? Karena tanpa risk management, kalian akan cenderung gampang banget terjadi yang namanya margin call atau kehabisan seluruh saldo kalian di futures. Ya, analoginya sama seperti kita sedang mengendarai Porsche. Kalau aku pribadi selalu menjelaskan seperti jangan pernah memberhentikan Porsche yang sedang melaju. Cukup pasang seatbelt aja. Nah, risk management itu ibaratkan rem dan sabuk pengaman. Mungkin bisa perjalanan terasa lebih pelan, tapi justru kalian bisa sampai tujuan dengan selamat. Dan alat pertama risk management adalah stop loss dan take profit. Stop loss adalah batas rugi otomatis. Jadi, kalau harga bergerak lawan arah, prediksi sampai titik tertentu, posisi akan otomatis ditutup. Tujuannya supaya kerugian tidak melebar. Take profit adalah batas untung otomatis. Jadi, begitu target profit tercapai, maka posisi akan otomatis tertutup. Dan kalian jadinya tidak terlalu serakah untuk menunggu cuan yang lebih. Dengan set take profit dan stop loss, kalian bisa lebih disiplin dan menghindari emotional trading yang berlebihan. Karena dalam trading, seringkali yang bikin rugi itu bukan market, tapi ego kita sendiri. Takut rugi, jadi nggak berani cut loss. Atau serakah, jadi nggak puas dengan profit yang sudah cukup. Selanjutnya, positioning size. Kesalahan fatal pemula adalah masuk semua modal dalam satu posisi, atau all in. Padahal, trading itu soal probabilitas, bukan kepastian. Terkadang percuma teman-teman, kalau sampai ada yang win rate-nya sampai 90%, even 99%, kalau cara tradingnya salah. Bayangin, kalian pasang margin sampai full margin, SL-nya masih di bawah, tetapi liquidation duluan. Itu kan lucu banget. Biasanya aku selalu menyarankan ke teman-temanku bahwa kalau kalian mau melakukan yang namanya open position, satu posisi itu mentok-mentok 5% dari total margin kalian. Jadi, kalau kalian misalnya open 5 trade, jadi kalian cuma boleh open 1%, 1%, 1%, sampai 5%. Karena yang aku yakini selama ini, jika kalian open posisi lebih dari 10%, even 20%, buat pemula, itu kebanyakan pasti akan terjadi yang namanya liquidation. Kalau kalian mau paling aman, atur maksimal mulai dari 0,5% sampai 2% per posisi. Tentunya dari total modal. Jadi kalau kalian punya $1.000, satu posisi cukup pakai 5 sampai 20 dolar aja sebagai margin. Dengan begitu, kalau salah prediksi, kerugian masih kecil dan modal besar tetap aman. Analogi gampangnya, kalau kalian punya 100 liter bensin, jangan dipakai semua untuk satu balapan. Pakai secukupnya aja, supaya masih ada bahan bakar untuk balapan berikutnya. Berikutnya kita bahas tentang psikologi trading. Ada dua musuh besar trader. Yang pertama adalah fear, ketakutan, dan kedua, greed, atau keserakahan. Takut bikin kita nggak berani masuk, padahal sinyalnya bagus. Serakah bikin kita terlalu lama tahan posisi sampai akhirnya profit berubah menjadi rugi. Solusinya adalah fokus ke proses, bukan hasil yang instan. Jangan terjebak dengan euforia profit yang besar atau panik saat rugi. Ya, anggap aja trading itu kayak maraton, bukan sprint. Yang penting itu adalah konsistensi jangka panjang, bukan jackpot sesaat. Jadi teman-teman, di kelas ini kita itu belajar tentang kenapa risk management itu penting, terus alat utama risk management adalah stop loss dan take profit, positioning sizing, batasi modal per posisi hanya 0,5 sampai 2%, dan yang terakhir adalah psikologi trading, kendalikan fear dan greed kalian. Intinya, risk management adalah pondasi. Tanpa ini, teknik sehebat apapun pada akhirnya akan berakhir rugi. Di kelas berikutnya, kita akan langsung praktek aja di Thrift Exchange, mulai dari cara pasang order, stop loss, dan take profit. Jadi, pastikan kalian ikut di seri berikutnya. See you di next video.